Selamat datang kembali. Pernahkah Anda berpikir di tengah semua kesibukan digital ini ya, aplikasi, cloud, segala macam, apa sih yang sebenarnya jadi fondasi peradaban kita? Hmm, Ternyata kan ada fondasi fisik yang sering kita lupakan gitu aja. Nah, hari ini kita mau coba bongkar satu buku yang menarik, judulnya How the World Really Works. Penulisnya Vaclav Smil. Smil. Dia terkenal cukup kritis ya soal teknologi. Betul, suka nusuk balon optimisme teknologi gitu deh, pakai fakta-fakta yang ya kadang pahit. Sumber kita kali ini kutipan-kutipan penting dari buku itu. Dan misi kita bareng-bareng, ya menggali intisari tentang pilar nyata peradaban kita. Pilar nyata ya. Iya, gimana kita dapat energi, gimana kita bikin makanan, terus material apa yang kita pakai buat bangun dunia di sekitar kita ini. Oke. Dekarbonisasi itu, wah ternyata rumit banget. Memang. Buku ini ngajak kita lihat ke balik layar berita lah, ke realitas fisik yang mendasarinya. Oke. Siap kita gali lebih dalam? Siap. Mari kita mulai. Kita mulai dari yang paling fundamental ya, energi. Buku ini langsung kasih angka yang wah bikin kaget sih. Coba Anda bayangkan, Anda nih pribadi punya 60 budak energi. Budak energi. Iya, setara 60 orang dewasa kerja non-stop 24/7 cuma buat nopang gaya hidup Anda. Kedengerannya gila kan? Gila banget. Tapi itulah, menurut buku ini ya, gambaran kasarnya energi yang kita konsumsi per kapita global. Dan sebagian besar dari bahan bakar fosil. Dan di negara maju angkanya lebih gila lagi ya. Nah itu dia, bisa 200 sampai 240 budak. Pertanyaannya kan, dari mana coba energi sebanyak ini? Angka itu memang luar biasa dan nunjukin betapa masifnya energi yang kita pakai. Ini kan hasil pergeseran besar dalam sejarah energi manusia ya. Pergeseran gimana tuh? Awalnya kita kan bergantung penuh pada biomasa. Kayu, kotoran hewan, sisa tanaman. Lalu datang revolusi industri, bawa batu bara. Oke. Terus diikuti minyak bumi, dan kemudian gas alam. Sejak abad ke-19 itu, ketersediaan energi ini meroket gila-gilaan. Memungkinkan kemajuan yang, ya, dulu tak terbayangkan. Tapi ada tapinya kan? Nah, selalu ada tapinya. Ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, batu bara, minyak gas, itu jadi dalam banget. Buku ini benar-benar nekenin realitas ini. Coba lihat data aja deh. Gimana datanya? Antara tahun 2000 sampai 2019, itu kan hampir 20 tahun ya. Pangsa bahan bakar fosil dalam pasokan energi primer global itu turunnya dikit banget. Dari sekitar 87% jadi cuma 84%. Tunggu, cuma turun 3% dalam hampir 2 dekade. Itu artinya ya kita masih nempel banget sama fosil dong ya? Betul sekali, masih sangat bergantung. Makanya gagasan buat dekarbonisasi total, ganti semua sumber fosil ini pakai energi bersih dalam, katakanlah, beberapa dekade aja, Ya. itu tantangannya luar biasa besar. Skalanya itu loh. Bukan berarti nggak mungkin ya, tapi skala dan kecepatannya itu seringkali diremehkan. Jadi nggak seganggang membalik telapak tangan gitu ya? Jauh dari itu. Bahkan skenario paling optimis dari IEA, International Energy Agency, yang mereka sebut skenario pembangunan berkelanjutan, Oke. itu pun masih memproyeksikan bahan bakar fosil nyumbang 56% energi primer global di tahun 2040. Masih lebih dari separuh di 2040? Wingnya. Jadi, meskipun kita udah berusaha keras nih pindah ke energi terbarukan, realitasnya bahan bakar fosil masih akan pegang peran sangat besar untuk, ya, beberapa waktu ke depan. Oke, paham. Nah, kalau kita ngomongin energi nih, listrik kan sering banget disebut-sebut sebagai solusi masa depan. Bersih, fleksibel, tinggal colok. Tapi kayaknya buku ini punya pandangan yang lebih, rumit ya. Apa tantangannya emang? Benar. Listrik itu memang bentuk energi yang fantastis, nggak bisa dipungkiri. Bersih di tempat kita pakai, bisa buat macam-macam. Dan tren elektrifikasi ganti penggunaan energi lain pakai listrik itu memang nyata dan bakal terus berlanjut. Tapi, buku ini ngingetin kita beberapa hal penting. Pertama, saat ini nih, listrik itu baru nyakup sekitar mungkin 18% dari total konsumsi energi final global. Oh, cuma 18%. Kirain udah lebih besar. Belum, masih jauh dari mayoritas. Kedua, buat naikin porsi listrik secara drastis dan bikin 100% bersih itu, nah, ini dia, punya tantangan teknis yang gede banget. Tantangan teknisnya apa aja tuh? Kasih contoh dong. Ada beberapa yang utama ya. Satu, soal penyimpanan energi skala besar. Energi terbarukan kayak matahari sama angin kan sifatnya gitu ya, kadang ada, kadang enggak. Intermittent istilahnya. Iya, bener. Nggak bisa diandelin 24 jam. Nah,
Buat jamin pasokan listrik stabil terus-terusan, kita butuh cara nyimpen energi dalam jumlah masif pas matahari lagi terik atau angin lagi kencang buat dipakai pas lagi nggak ada. Oke. Skala masif itu segede apa contohnya? Coba bayangin kebutuhan listrik satu kota ukuran menengah aja. Katakanlah buat seminggu gitu. Kapasitas baterai paling gede yang ada sekarang ini pun, wah masih jauh banget dari cukup buat skala segitu. Jadi soal baterai raksasa ini beneran masih PR gede ya? Banget. PR yang sangat besar. Tantangan kedua, ini nyambung sama intermittency tadi, namanya faktor kapasitas. Faktor kapasitas, apa itu? Gampangnya, itu ukuran seberapa sering sih sebuah pembangkit listrik benar-benar jalan di kapasitas maksimumnya. Pembangkit nuklir atau batu bara itu bisa punya faktor kapasitas di atas 90%. Artinya hampir selalu nyala penuh ya? Betul, hampir selalu bisa diandalkan. Nah, bandingin sama turbin angin lepas pantai yang paling bagus sekalipun, faktor kapasitasnya mungkin cuma sekitar 45%. Separuhnya dong. Iya, panel surya di tempat paling cerah mungkin 25%. Malah di tempat kayak Jerman, rata-rata tahunan buat surya itu cuma sekitar 12%. Astaga 12% di Jerman. Rendah banget, itu artinya butuh banyak banget panel surya dong ya, buat ngejar kebutuhan. Persis, kita butuh kapasitas terpasang surya dan angin yang jauh lebih besar dari kebutuhan puncak kita, cuma buat ngimbangin sifatnya yang nggak tentu ini. Plus, yaitu tadi, solusi penyimpanan yang handal. Wow, oke, tantangan ketiga apa? Tantangan ketiga itu, mengelektrifikasi beberapa sektor yang susah banget. Contoh paling gampang, transportasi berat. Pesawat, kapal gitu ya? Betul. Buku ini nunjukin perbedaan densitas energi. Seberapa banyak energi yang kesimpan per kilogram atau per liter bahan. Kerosin, bahan bakar pesawat jet, itu densitas energinya sekitar 46 megajoule per kilogram. Oke. Kalau diubah ke satuan yang biasa buat baterai, itu hampir 12.000 watt-hour per kilogram atau WHKG. 12.000, terus baterai lithium ion yang paling bagus sekarang berapa? Mungkin di bawah 300 WHKG. Tunggu. 12.000 banding kurang dari 300. Itu bedanya 40 kali lipat dong. Walaupun motor listrik lebih efisien kan? Iya, benar. Motor listrik memang lebih efisien. Tapi selisih densitas energinya itu masih gede banget. Secara efektif perbedaannya masih sekitar 20 kali lipat. Artinya apa tuh? Artinya, bahwa energi yang cukup dalam bentuk baterai buat nerbangin pesawat jarak jauh, itu masih jadi tantangan fisika dan teknik yang luar biasa. Baterainya bakal berat banget, pesawatnya mungkin nggak bisa terbang jauh, atau nggak bisa bawa banyak kargo atau penumpang. Oke, masuk akal. Hal yang mirip berlaku buat kapal kontainer raksasa, truk jarak jauh, terus ada lagi industri berat kayak produksi baja sama semen. Oh iya, itu kan butuh panas tinggi banget ya? Betul. Mereka butuh suhu sangat tinggi atau proses kimia tertentu yang susah banget digantiin pakai listrik secara efisien dan ekonomis dalam skala besar kayak sekarang. Oke, jadi jelas ya, elektrifikasi itu penting tapi bukan peluru perak yang bisa nyelesain semua masalah energi gitu aja. Banyak banget tantangan teknis dan skala yang harus diatasi. Kira-kira begitu. Nah, ketergantungan sama energi fosil ini dampaknya kan bukan cuma soal listrik dan transportasi aja ya. Buku ini bawa kita ke area yang mungkin lebih bikin kaget lagi. Piring makan kita. Judul babnya aja provokatif banget. Memakan bahan bakar fosil. Maksudnya gimana tuh? Kita kan makan nasi, sayur, daging, bukan minyak bumi. Hehe. Haha, iya, jelas nggak secara harfiah dong. Tapi maksudnya, produksi pangan modern kita itu secara fundamental bergantung banget sama input energi dari bahan bakar fosil. Oh gitu. Banyak dari kita, apalagi yang tinggal di kota ya, mungkin udah hilang koneksi langsungnya sama gimana makanan kita diproduksi. Coba deh, di negara maju kayak Amerika, kurang dari 1% populasi yang kerja di pertanian. Iya juga ya. Nah, buku ini pengen ngingetin, makanan yang nyampe di meja kita itu punya jejak energi fosil yang gede banget ternyata. Jejak energi kayak gimana? Selain buat traktor gitu mungkin. Bener, bahan bakar buat traktor, mesin panen, pompa irigasi, terus transportasi hasil panen. Itu yang paling kelihatan ya. Itu bentuk langsung. Oke. Tapi ada juga bentuk tidak langsung yang dampaknya bisa lebih gede lagi. Ini nyakup energi yang dipakai buat bikin mesin pertanian itu sendiri. Terus buat produksi pestisida, herbisida, fungisida. Dan yang paling krusial menurut buku ini adalah pupuk nitrogen sintetis. Pupuk nitrogen sintetis. Kenapa itu krusial banget? Gini ceritanya. Tanaman itu kan butuh nitrogen ya, banyak malah, buat tumbuh subur. Tapi nitrogen yang ada di udara kita, bentuknya N2,
itu stabil banget. Tanaman nggak bisa langsung nyerap, gitu aja. Oke. Selama berabad-abad, ini jadi batas alami buat hasil panen. Ada istilahnya penghalang nitrogen. Nah, di awal abad ke-20, ada penemuan revolusioner dari Fritz Haber dan Karl Bosch. Haber-Bosch ya, pernah dengar sekilas. Ya, mereka nemuin cara ngambil nitrogen dari udara, terus diubah jadi amonia, NH3, pakai suhu dan tekanan tinggi. Bahan utamanya, gas alam metana buat sumber hidrogen sama energinya. Proses ini, sintesis Haber-Bosch, memungkinkan produksi pupuk nitrogen skala gede-gedean. Jadi pupuk buatan ini mecahin batasan alami tadi ya? Tepat. Sekarang, diperkirain pupuk nitrogen sintetis ini nyuplai lebih dari separuh total nitrogen yang diserap tanaman pangan di seluruh dunia. Lebih dari separuh? Berarti dampaknya gede banget, Bong. Gede banget. Artinya apa? Secara nggak langsung, pupuk ini bertanggung jawab ngasih makan setidaknya separuh populasi dunia saat ini. Tanpa pupuk sintetis ini, kita nggak mungkin bisa produksi makanan sebanyak sekarang. Wah. Dan buku ini ngasih kuantifikasi energi yang menarik. Buat bikin 1 kilogram pupuk nitrogen berbasis amonia, itu butuh energi setara hampir 1,5 liter solar. Ya. Iya, contoh ini benar-benar bikin melek deh. Bayangin Anda beli 1 kilogram tomat. Tomatnya ini ditanam di rumah kaca modern yang butuh pemanas. Mungkin di Almeria, Spanyol Selatan sana. Yang katanya lautan plastik gitu ya? Betul, saking luasnya rumah kaca di sana. Terus tomat ini diangkut pakai truk pendingin ribuan kilometer, misalnya ke Stockholm, Swedia. Buku ini ngitung semua input energinya. Dari bikin pupuk, bahan bakar traktor, energi buat rumah kaca, sampai transportasinya. Hasilnya gimana? Hasilnya, 1 kilogram tomat itu secara efektif mengandung energi setara 650 ml solar. Coba dibayangin nuangin setengah botol air mineral lebih dikit, isinya solar, ke atas sekilo tomat Anda. Itu kira-kira subsidi energinya. Loh. Apa ini berlaku buat semua makanan? Polanya mirip, ya meskipun besarannya beda-beda ya. Buat makanan laut, apalagi yang dibudidayakan atau aquaculture, jejak energinya bisa lebih tinggi lagi malah. Contohnya? Misalnya, budidaya ikan sibas di keramba jaring apung di Mediterania, biaya energinya bisa setara 2–2,5 liter solar per kilogram ikan. Kenapa bisa setinggi itu? Karena pakannya seringkali dibuat dari ikan-ikan kecil yang ditangkap di laut lepas, itu butuh bahan bakar kapal penangkap kan, terus ikan kecil itu diproses jadi pelet pakan, butuh energi lagi, baru dikasih ke ikan budidaya, jadi rantainya panjang dan intensif energi banget. Kalau gitu apa pertanian sama perikanan ini jadi sektor pemakan energi terbesar di dunia dong? Kan kesannya boros banget. Nah, ini bagian yang menariknya nih. Ternyata enggak. Secara global, seluruh sektor produksi pangan, pertanian, perikanan, aquaculture itu cuma makan sekitar 4% dari total penggunaan energi primer dunia. Oh, cuma 4%? Kok kecil ya? Angkanya kedengeran kecil dibandingin transportasi atau industri kan, tapi buku ini ngibaratkannya kayak vitamin buat badan kita. Dosisnya kecil, tapi dampaknya vital banget dan nggak tergantikan. Input energi 4% ini memungkinkan kita hasilin pangan skala masif dengan tenaga kerja manusia yang minimal buat nopang miliaran orang. Jadi meskipun kecil tapi penting banget ya? Penting banget. Makanya, ngurangin ketergantungan energi di sektor ini jadi susah banget. Apalagi populasi dunia terus nambah. Terus pola makan global juga cenderung geser ke arah konsumsi lebih banyak protein hewani, yang umumnya butuh lebih banyak energi buat diproduksi per kalorinya. Oke, jadi energi udah, pangan udah, keduanya nyantol banget ke fosil. Sekarang, gimana soal barang-barang fisik di sekitar kita? Infrastruktur, gedung, produk yang kita pakai sehari-hari. Di era digital gini, kita sering lupa kan kalau kita masih hidup di dunia material. Apa kata buku ini soal itu? Ini poin penting lainnya. Smile itu mengidentifikasi apa yang dia sebut 4 pilar peradaban material modern. 4 pilar, apa aja tuh? Ini adalah material yang diproduksi dan dipakai dalam skala masif, yang luar biasa gedenya. Yang tanpanya, dunia modern kayak yang kita kenal sekarang ini nggak bakal ada. Keempat pilar itu adalah, amonia udah kita bahas tadi ya, buat pupuk dan pangan. Terus plastik, baja, dan semen. Amonia, plastik, baja, semen, oke. Dia sengaja bedain sama material lain kayak silikon misalnya. Silikon memang penting buat chip komputer, elektronik, tapi skala masanya dan peran eksistensialnya menurut Smil nggak sebesar keempat pilar ini. Oke, menarik. Kita coba lihat satu-satu ya. Plastik. Kita semua tahulah plastik.
Poin kuncinya apa di buku ini? Plastik itu kan material ajaib ya dalam banyak hal. Serbaguna banget, ringan, tahan lama, isolator bagus, relatif murah lagi bikinnya. Kebanyakan dibuat dari hidrokarbon ya, minyak bumi atau gas alam. Tapi masalah sampahnya gimana? Nah itu dia. Masalah sampah plastik sama polusi mikroplastik itu nyata banget dan jadi tantangan lingkungan serius yang harus kita atasi. Nggak bisa dibantah. Tapi di sisi lain, plastik itu juga susah banget digantiin dalam banyak aplikasi krusial. Contohnya? Kemasan makanan buat perpanjang umur simpan, ngurangin makanan kebuang. Pipa buat air bersih, sanitasi. Alat-alat medis steril yang sekali pakai. Komponen ringan di mobil, pesawat, biar hemat bahan bakar. Masih banyak lagi deh. Produksi globalnya aja sekarang sekitar 370 juta ton per tahun. Gede juga ya. Terus pilar kedua, baja. Ini ada di mana-mana kayaknya ya. Betul sekali. Coba aja lihat sekeliling Anda. Kerangka gedung tinggi, jembatan, rel kereta, bodi mobil, kapal laut, mesin cuci, kulkas, bahkan alat berat sama mesin-mesin di pabrik yang dipakai buat bikin barang lain, semuanya butuh baja. Kuat dan tahan lama ya. Kuat, tahan lama, dan untungnya bisa didaur ulang berkali-kali. Tapi, nah ini tapinya lagi. Produksi baja primer, artinya bikin baja dari biji besi, itu intensif energi banget. Gimana prosesnya? Proses utamanya pakai tanur tiup atau blast furnace. Ini butuh kokas hasil olahan batu bara sebagai sumber panas dan reduktor kimianya. Proses ini aja nyumbang sekitar 7-9% dari emisi CO2 langsung global. Wah, 7-9% itu gede banget loh cuma dari produksi baja. Katanya daur ulang lebih hemat energi ya? Jauh lebih hemat. Daur ulang baja itu pakai tanur busur listrik atau electric arc furnace (EAF), cuma butuh sebagian kecil energi dibanding tanur tiup, emisinya juga jauh lebih rendah. Terus kenapa nggak daur ulang aja semua? Masalahnya, permintaan baja global terus naik, apalagi di negara berkembang. Dan nggak semua baja bekas bisa dikumpulin dan didaur ulang secara efisien. Jadi kita masih butuh produksi baja primer dalam jumlah besar. Produksi baja global sekarang itu sekitar 1,8 miliar ton per tahun. 1,8 miliar ton. Gila. Pilar ketiga, semen. Ini bahan utamanya beton kan ya? Lah air tentunya. Coba pikirin deh, jalan raya, landasan pacu bandara, bendungan PLTA, pondasi rumah, gedung-gedung, jembatan layang, semua itu dibangun dari beton. Beton bertulang itu penting banget ya kayaknya? Penting banget. Inovasi beton bertulang yang gabungin kekuatan tekan beton sama kekuatan tarik baja tulangan itu kunci dari banyak infrastruktur modern kita. Tapi, ya kayak baja tadi, produksi semen juga intensif energi banget dan punya jejak karbon gede. Prosesnya gimana tuh? Prosesnya, itu melibatkan pemanasan batu kapur sama tanah liat di tungku putar, kiln, sampai suhu tinggi banget, sekitar 1450 derajat Celcius. Panas banget. Iya. Pemanasan ini butuh banyak energi, biasanya dari batu bara atau gas. Selain itu, reaksi kimia pas batu kapurnya terurai, kalsinasi itu sendiri, ngelepasin CO2 dalam jumlah besar. Total emisi dari produksi semen diperkirain sekitar 8% dari total global. Mirip-mirip sama baja lah. Jadi kalau baja sama semen digabung, itu udah sekitar 15% lebih ya dari emisi CO2 global, cuma dari dua material ini. Kurang lebih segitu. Untuk emisi langsungnya ya. Angka ini nunjukin betapa susahnya dekarbonisasi sektor industri berat ini. Belum lagi ada isu soal durabilitas beton jangka panjang, terus gimana kita nanganin beban ganti atau buang miliaran ton beton tua nanti di masa depan. Produksi semen global sekarang sekitar 4,5 miliar ton per tahun. Gede banget skalanya. Pilar terakhir, amonia, tadi udah kita bahas ya, pentingnya buat pupuk dan pangan. Betul, produksi tahunannya sekitar 150 juta ton. Sekitar 80% dipakai buat pupuk. Tanpanya, ya kita nggak bisa ngasih makan separuh populasi dunia. Dan produksinya itu sangat bergantung sama gas alam, baik sebagai bahan baku sumber hidrogennya maupun sumber energinya. Jadi, keempat pilar ini, amonia, plastik, baja, semen, benar-benar nyambung sama sistem energi kita yang mayoritas masih fosil. Jadi, kalau kita lihat keempat pilar ini, artinya apa dong buat klaim soal dematerialisasi ekonomi? Kan katanya ekonomi modern makin didorong jasa sama informasi, jadi kebutuhan material turun. Nah, buku ini argumennya,
Gagasan dematerialisasi itu mungkin keliru kalau kita lihat skala absolutnya. Maksudnya? Emang benar, secara relatif, kita mungkin butuh lebih sedikit material per unit produk. Contohnya, mobil sekarang mungkin lebih ringan dari mobil zaman dulu karena pakai material baru atau desainnya lebih efisien. Oke. Tapi karena jumlah total mobil, rumah, infrastruktur, barang konsumsi itu terus naik secara global, apalagi didorong pertumbuhan di negara berkembang, permintaan absolut buat keempat pilar material ini justru terus naik. Oh, jadi jumlah barangnya nambah terus ya? Iya, negara-negara berkembang kan lagi giat-giatnya bangun infrastruktur dasar jalan, jembatan, rumah, jaringan listrik yang semuanya butuh baja dan semen dalam jumlah masif, plus plastik dan pupuk buat dukung populasi dan ekonominya. Yang menarik juga tadi Anda sebutin teknologi hijau pun butuh banyak material ini ya, kayak turbin angin, mobil listrik. Persis. Ini ironi yang sering kelewat. Turbin angin raksasa itu butuh ratusan ton baja buat menaranya, beton buat pondasinya, terus resin plastik komposit khusus buat bilah kipasnya yang panjang itu. Mobil listrik emang nggak punya knalpot, tapi baterainya butuh litium, kobalt, nikel, grafit, tembaga dalam jumlah signifikan. Panel surya butuh silikon, aluminium, kaca, perak. Dan ngambil semua itu butuh energi lagi kan? Nah, itu dia. Proses ekstraksi dan pengolahan semua material ini, dari nambang biji besi, bauksit, litium, sampai murniinnya, saat ini masih sangat bergantung sama energi dari bahan bakar fosil. Pakai truk diesel raksasa, mesin berat, proses industri yang intensif energi. Jadi, transisi energi itu sendiri punya jejak material dan energi yang besar. Wah, ini jadi benar-benar saling terkait ya. Energi, pangan, material, dan gimana semua ini bisa muter keliling dunia. Ini nyambung ke tema globalisasi kan? Betul sekali. Buku ini juga ngebahas gimana globalisasi, seperti yang kita kenal beberapa dekade terakhir ini ya, itu sangat bergantung pada aliran energi dan material ini. Contohnya gimana? Bayangin aja, kapal-kapal kontainer raksasa yang bawa barang manufaktur nyebrang samudra, atau pesawat kargo jet. Itu semua kan ditenagai bahan bakar fosil bunker fuel buat kapal, kerosin buat pesawat. Ngangkut barang-barang yang dibuat dari baja, plastik, aluminium, yang diproduksi pakai energi dan material dari berbagai penjuru dunia. Jadi globalisasi itu haus energi fosil juga ya? Banget. Globalisasi memungkinkan terbentuknya rantai pasok global yang sangat kompleks dan efisien, setidaknya sebelum pandemi ya. Tapi, buku ini juga ngingetin, globalisasi itu bukan proses linier yang pasti atau bakal terus naik selamanya. Maksudnya globalisasi bisa melambat atau bahkan mundur gitu? Ada indikasi ke arah sana. SMIL nyatet adanya perlambatan pertumbuhan perdagangan global bahkan sebelum COVID-19 datang. Oh ya? Iya, terus pandemi kemarin nunjukin betapa rentannya rantai pasok yang terlalu panjang dan kompleks. Ditambah lagi sama tensi geopolitik, pertimbangan keamanan pasokan, terus dorongan buat relokasi industri balik ke negara asal, reshoring, atau ke negara tetangga, nearshoring. Jadi mungkin lagi berubah ya lanskapnya? Mungkin lagi berubah. Meskipun ya ketergantungan pada aliran energi dan material fundamental ini bakal tetap ada sih. Oke, selain globalisasi, buku ini juga nyinggung soal resiko sama lingkungan. Katanya kita berhasil ngatasin banyak resiko lama, tapi malah muncul resiko baru. Iya, peradaban modern ini kan berhasil luar biasa ya, ngurangin resiko-resiko tradisional. Kelaparan massal, meskipun kerawanan pangan masih ada ya, tapi nggak separah dulu. Penyakit menular tertentu berkat vaksin, sanitasi, bahaya pas melahirkan, kecelakaan kerja di banyak sektor, harapan hidup naik drastis. Tapi kita juga nyiptain atau memperbesar risiko-risiko baru yang sifatnya sistemik dan global. Pandemi kayak COVID-19 itu contohnya. Mobilitas global malah mempercepat penyebarannya kan? Dan tentu saja perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, soal perubahan iklim ini, buku ini nekenin sesuatu yang menarik ya. Kita sebenarnya udah tahu dasar ilmiahnya sejak lama banget ya. Betul. Ini bagian yang cukup menusuk sih dari buku ini. SMIL ngingetin kalau prinsip dasar efek rumah kaca sama peran CO2 dalam manasin planet itu bukan penemuan baru. Udah lama, sejak Nah, kapan? ya. Udah ada karya dari Eunice Foote. Ini ilmuwan perempuan Amerika loh. Tahun 1856. Terus John Tyndall di Inggris beberapa tahun setelahnya. Dan kuantifikasi awal dari Svante Arrhenius di Swedia akhir abad ke-19. Wah, abad ke-19 sudah ada.
Udah, mereka udah identifikasi potensi pemanasan gara-gara kenaikan CO2. Terus pengukuran akurat kadar CO2 di atmosfer yang dimulai di Mauna Loa, Hawaii tahun 1958 oleh Charles David Keeling, itu kan cepet banget nunjukin tren kenaikan yang jelas. Jadi peringatannya udah lama ya? Udah lama. Peringatan tentang eksperimen raksasa tak terkendali yang kita lakuin ke atmosfer bumi ini udah ada setidaknya setengah abad yang lalu. Tapi, ya respon kolektif kita cenderung lambat dan nggak sepadan sama skala masalahnya. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa respon kita lambat banget? Nah, ini balik lagi ke benang merah diskusi kita dari tadi. Ketergantungan kita yang begitu dalam dan sistemik sama bahan bakar fosil. Iya, Buat energi penggerak ekonomi, buat pupuk penopang pangan kita, buat material pembangun dunia fisik kita, itu bikin transisi ke sistem rendah karbon jadi tugas yang luar biasa sulit dan kompleks. bukan cuma masalah teknologi ya berarti? Bukan cuma teknologi, ini masalah ekonomi, infrastruktur yang udah ada, politik, sosial, bahkan kebiasaan kita. Skalanya itu masif banget. Makanya, meskipun ada kekhawatiran lingkungan yang sangat nyata, ada target-target iklim ambisius di atas kertas, laju perubahan di dunia nyata seringkali jauh lebih lambat. Buku ini secara implisit ngeritik apa yang mungkin bisa disebut pemikiran angan-angan lah ya, wishful thinking. Narasi-narasi yang terlalu nyederhanain atau terlalu optimis soal seberapa cepat transisi energi bisa terjadi, yang seringkali ngabain realitas fisik, kendala teknis, sama skala infrastruktur global yang terlibat. Jadi kalau kita rangkum nih ya, pesan utama dari penjelajahan kita ke buku How the World Really Works ini, semacam pengingat keras gitu ya, tentang fondasi fisik peradaban modern kita. Di balik layar digital yang keren itu, ada aliran energi masif, mayoritas masih fosil. Ada 4 pilar material, amonia, plastik, baja, semen. Dan ada sistem pangan yang sangat bergantung sama keduanya. Benar. Semuanya saling terkait erat banget. Memahami realitas fundamental ini jadi penting banget, apalagi di dunia yang rasanya makin kompleks dan abstrak ini ya. Tepat sekali. Menavigasi masa depan, entah itu transisi energi, cari cara pakai material lebih bijak, atau ngatasin tantangan lingkungan, kayak perubahan iklim, itu bakal jadi kerjaan yang luar biasa sulit, tapi ya mutlak harus dilakuin. Jadi kuncinya realisme ya. Buku ini intinya ngedorong kita buat pakai kacamata realisme. Kita perlu pendekatan yang rasional, yang akarnya kuat di pemahaman fakta ilmiah dan realitas fisik dunia kita. Bukan cuma didorong harapan kosong, ketakutan berlebihan, atau ideologi semata. Mengakui dan memahami skala tantangan yang sebenarnya itu langkah pertama yang paling krusial, sebelum kita bisa ngerancang solusi yang efektif. Oke, sebagai penutup nih, mari kita renungkan bareng satu pertanyaan provokatif yang muncul dari buku ini. Dikatakan kan, kalau negara-negara berkembang di Asia dan Afrika, tempat mayoritas populasi dunia tinggal, pengen capai tingkat kemakmuran material kayak yang dicapai Ciongko pasca 1990? Lompatan besar Tiongkok itu ya. Iya, yang berhasil ngangkat ratusan juta orang dari kemiskinan ekstrim. Itu katanya bakal butuh peningkatan luar biasa dalam produksi baja, semen, amonia, sama plastik secara global. Skalanya bakal masif lagi ya. Nah, mengingat semua kendala lingkungan sama tantangan energi yang udah kita diskusikan tadi, pertanyaannya adalah, gimana caranya negara-negara ini bisa ningkatin standar hidup warganya secara signifikan tanpa harus ngikutin jejak karbon dan intensitas sumber daya yang sama persis kayak negara-negara maju duluan, termasuk Tiongkok? Pertanyaan sulit itu. Ada nggak sih jalur pembangunan alternatif yang realistis yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan tanpa ketergantungan masif sama keempat pilar material ini dalam skala yang sama? Atau jangan-jangan kita sebagai peradaban global sebenarnya udah kekunci sama kebutuhan material fundamental ini buat capai apa yang kita sebut kemakmuran modern? Ini pertanyaan besar buat kita pikirin bareng-bareng. Pertanyaan yang sangat relevan. Terima kasih sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.